Subjek hukum dalam hukum internasional sangat penting dan mengatur semua yang berkaitan dengan organisasi-organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Maka dari itu saya memilih topik ini. Sejarah atau latar belakang yurisdiksi adalah secara umum subjek hukum diartikan sebagai pendukung atau pemilih hak dan kewajiban pada awal mulanya dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional. Hanya negara yang dipandang sebagai subjek hukum internasional, akan tetapi karena perkembangannya pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional pada saat ini ternyata tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga meliputi subjek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat perkembangan ataupun kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi, dan transportasi, di mana kebutuhan manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks. Menurut Iwayan Parpiana, subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai jadi subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai negara atau kesatuan bukan negara lainnya yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional ini. Munculnya organisasi-organisasi internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu untuk dianggap sebagai subjek hukum internasional lainnya. Begitu juga dengan keberadaan individu atau kelompok individu yang pada akhirnya dapat pula diakui sebagai subjek hukum internasional. Penjelasan atau pembahasan. Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik atau pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mulanya dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional ini hanya negara yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Namun seiring perkembangan zaman telah terjadi perubahan pelaku-pelaku subjek hukum internasional itu sendiri. Pada saat ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional adalah yang pertama, negara. Menurut Konvensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah penduduk yang tetap, mempunyai wilayah teritorial tertentu, pemerintahan yang sah, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila negara-negara saling mengadakan hubungan. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Artinya, mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Yang kedua, tata suci atau Vatikan. Tata suci memiliki hukum dan kewenangan penuh sebagaimana kedudukan yang dimiliki oleh negara. Hal ini timbul sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tata Suci pada tanggal 19 Februari 1929 yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tata Suci dan memungkinkan didirikannya dengan negara Vatikan. Tata Suci ini mempunyai kegiatan di bidang keagamaan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Atau juga yang dimaksud dengan Tata Suci Vatikan adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Tata Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tata Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma
Meski bukan negara, Tata Suci Vatikan mempunyai kedudukan sama negara. Sebagai subjek hukum internasional, Tata Suci Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang kedudukannya sejajar dengan wakil diplomat negara-negara lain. Yang ketiga, Organisasi Perang Merah Internasional menjadi subjek hukum internasional karena sejarah kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Perang Merah tentang pelindungan korban perang. Perang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara ini, sehingga masing-masing negara membentuk Palang Merah Nasional. Perang Merah Internasional adalah yang berkedudukan di Jenewa, mempunyai tempat tersendiri dalam secara hukum internasional. Organisasi ini sebagai subjek hukum yang terbatas lahir karena sejarah, walaupun kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kemudian konvensi-konvensi Perang Merah tersebut. Yang keempat, organisasi internasional adalah perhimpunan negara-negara merdeka yang berdaulat dan mempunyai tujuan tertentu, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara, misalnya melalui Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Majelis Umum, dan sebagainya. Organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan anggaran dasar organisasi tersebut. Berbeda dengan negara-negara lainnya, organisasi internasional ini yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek hukum internasional sendiri yang sebenarnya atau hanya merupakan subjek hukum buatan semata. Organisasi ini hanya menjalankan kehendak-kehendak negara anggotanya yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Yang kelima, individu, orang atau perorangan. Setiap individu menjadi subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia, diperkuat dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948, diikuti beberapa konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan. Walaupun hukum internasional ini pada dasarnya berpusat pada negara, individu juga dapat menjadi subjek hukum dalam hal-hal tertentu. Negara hukum kemanusiaan internasional membebankan kewajiban terhadap negara sekaligus individu dan pelaku genosida, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dituntut di pengadilan pidana internasional seperti Pengadilan Internasional untuk bekas Yugoslavia, Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, atau Mahkamah Pidana Internasional. Yang keenam, pemberontak dan pihak dalam sengketa. Menurut hukum perang, pemberontak dalam memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk menentukan nasibnya sendiri, memilih sistem, serta menguasai sumber kekayaan alam di wilayahnya. Dan apabila di dalam suatu negara ada suatu kelompok pemberontak yang telah berkembang menjadi kuat dan besar serta menentang pemerintah yang berkuasa, maka kelompok tersebut dapat digolongkan sebagai belligerent, yaitu pada hukum tersebut. Kesimpulan saya yang paling terakhir adalah, jadi secara umum subjek hukum diartikan sebagai pendukung atau pemilik hak dan kewajiban. Pada awal mulanya dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional ini, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Jadi yang dimaksud dengan subjek hukum adalah internasional, pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional yang sebagai subjek hukum bagi hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, dan individu sendiri. Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional ini. Pada awal mulanya dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional,
Hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional adalah negara, Tata Suci Vatikan, Organisasi Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu orang perorangan, dan pemberontak dan pihak dalam sengketa. Sekian, terima kasih.